Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IF 47 Ekstensi. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan untuk tugas besar dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Fernandi. Saya Hifzi Ihsan. Saya Dimas Kusuma. Oke, untuk tugas besar kami mengambil judul implementasi naive Bayes pada dataset E. coli. Pertama, tujuan tugas besar kali ini ada dua, melakukan implementasi metode machine learning untuk studi klasifikasi atau regresi, kemudian memahami dan mengaplikasikan algoritma naive Bayes pada dataset E. coli. Kemudian deskripsi dataset E. coli-nya, yang pertama jumlah atributnya ada 8, 7 numerik, dan 1 kategorikal. Kemudian yang kedua jumlah kelasnya ada 8 kelas, yaitu lokalisasi protein. Kemudian jumlah sampelnya ada 336 sampel. Di sini merupakan deskripsi singkat untuk atribut-atributnya. Yang pertama ada sequence name, merupakan nomor aksesi untuk datasetnya, kemudian MCG atau metode McGeoch, kemudian GVH, metode von Heine, kemudian LIP, skor urutan konsensus signal, kemudian CHG untuk muatan N terminus, AAC untuk skor analisis diskriminan, kemudian ALM1 untuk skor prediksi wilayah membran alomnya, kemudian alom 2 untuk skor program alom yang mengecualikan sinyal yang diduga dapat dibelah, kemudian yang terakhir ada class distribution-nya, yaitu class distribution dari komponen datasetnya. Ini ada contoh dataset kumpulan datasetnya ada 336, kemudian di sini adalah atribut-atributnya. Di sini ada kelas dari datasetnya. Mungkin dijelaskan singkat dulu apa itu naive Bayes. Yang pertama, naive Bayes itu adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Kemudian kelebihannya itu sederhana, cepat, dan efektif untuk dataset besar. Kemudian kekurangannya asumsi independensi yang jarang terpenuhi dalam kasus nyata. Nah, untuk selanjutnya ini adalah implementasi naive Bayes. Kita ada 3 proses. Yang pertama, preprocessing data, kemudian training model, dan yang terakhir evaluasi model. Dan detail prosesnya bisa dilihat di bawah, denormalisasi data, pembagian data. Kemudian yang proses kedua menggunakan algoritma naive Bayes-nya. Kemudian yang ketiga, detail proses dari evaluasi ini menggunakan distribution table, correlation heat map, dan confusion matrix. Kemudian untuk pemeriksaan data mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemrosesan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemrosesan datanya. Di sini kita menggunakan Python ya. Yang pertama tuh ada memisahkan fitur dan variabel target. Jadi targetnya tuh kan tadi ada banyak datanya ya. Itu tuh dipisahin. Kemudian kedua normalisasi fitur, yang ketiga encoding variabel target, dan keempat itu membagi dataset pelatihan dan dataset pengujian. Nah, di sini ada contoh codingannya. Nah, dia itu sebelumnya data-datanya itu kan dia berbentuk masih kayak acak gitu ya, masih nggak ada tabel-tabelnya kalau di data aslinya. Nanti itu pas di pembagian datanya ini tuh dia tuh nanti bakal memisahkan gitu. Jadi seperti yang ada di contoh di belakang nih. Nah, dia nanti hasilnya tuh kayak kayak gini. Ini itu sebenarnya udah diolah dulu. Udah nah di sini nih. Kemudian tuh normalisasi data. Jadi dijelasin dulu dikit. Jadi normalisasi data itu, normalisasi adalah proses mengubah semua fitur ke skala yang sama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja model pembelajaran mesin pada kode tersebut. Normalisasi dilakukan dengan menggunakan kelas min max colors. Kelas ini mentransformasi semua fitur ke rentang 0 dan 1. Nah, ini nih kodenya nih. Jadi normalisasi itu normalisasi datanya kita pakai kode yang ini. Seperti ada contoh di bawah ini. Pakai Python. Nah, kemudian pengolahan data. Jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi sebelumnya, jadi data mentahnya itu dia bakal kayak gini nih. Yang pertama nih ada name, sequential name, terus MCG, MGVH, lib dan lain-lainnya ini, dan terakhir kelas distribusi tuh dia tuh bentuknya tuh bukan tabel, jadi data mentahnya tuh pakai kayak gini nih, cuma apa kayak pakai spasi atau pakai koma doang. Nah, jadi diolah dulu tuh di normalisasi dan lain-lainnya itu menjadi seperti tabel yang ada di gambar bawah ini. Seperti yang tadi Imam jelaskan itu di sebelumnya ada. Nah, sekarang tabel distribusi. Ini tuh output berdasarkan setelah coding ya, jadi ada output.
Python-nya kayak gini, tabel MCG ini dia menunjukkan bagaimana nilai MCG didistribusikan di antara sampel. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa jadi dengan data tadi tuh, dengan data yang ada di banyak sini tuh dapat kesimpulan bahwa nilai MCG terbanyak itu ada di rentang 40 sampai 60. Nilai MCG yang lebih kecil dan besar itu di rentang 40 sampai 60, dia tuh lebih dikit. Kemudian nilai MCG terkecil yang diamati oleh 0 dan nilai MCG terbesar diamati adalah 80. Jadi yang paling gede itu 80, paling dikit tuh 0. Jadi datanya tuh. Nah, di sini tuh ada correlation map. Jadi correlation map ini uh, interpretasi heat map heat map. Jadi yang warna ini maksud gimana? Warna yang lebih gelap di sini, warna gelap atau lebih terang, dia tuh menunjukkan kekuatan korelasi. Misalnya warna merah tua mungkin menunjukkan korelasi positif yang kuat. Terus sedangkan yang biru ini dia tuh menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Nah, nilai korelasinya ini nilai di setiap sel dia tuh nunjukin tingkat korelasi antara dua variabel. Nilai mendekati satu menunjukkan korelasi positif. Nih, kalau mendekati satu kayak merah-merah ini kan satu dia positif, berarti kemudian yang mendekati minus satu itu menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Ini kayak min berapa nih ini min gitulah. Kemudian yang dan nilai nol itu dia nggak punya korelasi. Nah, di sini nggak ada data, ada data beberapa data yang nol ya, nih satu. Dia nggak punya korelasi dengan yang lainnya. Oke, confusion matrix. Nah, di sini juga ada confusion matrix. Jadi, matrix hasil dari implementasi Python itu mendapatkan hasil confusion matrix seperti di gambar ini. Confusion matrix ini menunjukkan beberapa kali setiap label kelas sebenarnya diprediksi sebagai setiap label kelas yang diprediksi. Contohnya sel pada baris kedua nih dan kolom pertama menunjukkan bahwa ada 30 kasus di mana label kelas sebenarnya adalah E, tetapi label kelas yang diprediksi adalah min 8. Kemudian composite matrix ini berguna untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Dapat digunakan untuk menghitung akurasi presisi ingat dan skor F1-nya. Oh ya, ingin ngingetin lagi, jadi kita tuh klasifikasi naive bias, bukan naive bias aja ya. Nah, di sini untuk pengujian secara keseluruhan mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya di Oke, saya Dimas akan menjelaskan pengujian secara keseluruhan. Nah, di sini untuk pengujian secara keseluruhan, untuk akurasinya itu ada 72,28%. Terus ini ada beberapa nilai dari precision, recall, F1 score, dan support. Dengan akurasinya yaitu 72%. Terus makro average-nya ada 0,33. Terus ada weighted average-nya ada 0,66. Terus ini ada model akurasinya yaitu 72%. Terus ini ada juga model akurasi dari beberapa multiple run, dari beberapa kali run. Nah, ini kan ada beberapa kali run juga. Terus berikutnya, bentar, pengen jelasin dikit nambahin. Jadi kan ada banyak data nih ya. Eh, jadi yang akurasi ini tuh kan ada markup federasi weighted. Jadi yang kita ambil tuh sebenarnya yang data intinya itu sebenarnya akurasi. Ini 0,7 tuh 72 tuh maksudnya berarti 72%. Oke, gitu aja. ya. Berikutnya pengujian pertama yaitu dengan perbandingan 90 banding 10. Di sini confusion matrixnya dengan tesesnya 10%. Di sini CP-nya 18. Terus di sini untuk akurasinya dengan teses 10% adalah 82,35%. Dengan precision-nya dapat dilihat seperti ini, ada 1, 1, 1, ada 0, dan 0,44. Recall-nya juga ada ini, advance score-nya ini, terus untuk support-nya ini. Terus berikutnya akurasinya ini 82% dari ini. Dari tes 90 per banding 10%. Terus macro average-nya ada 58, 0,58. Terus weighted average-nya ada 0,81. Terus berikutnya untuk pengujian 2 dengan perbandingan 80 banding 20.
Di sini ada confusion matrixnya, dapat dilihat. Terus untuk akurasinya 0,72%. Terus berikut juga ada presisi, recall, dan advance score dan juga supportnya dapat dilihat. Terus berikutnya pengujian ketiga dengan perbandingan 70 banding 30. Berikut ini adalah confusion matrix dengan test size-nya 30%. Dapat dilihat. Terus berikutnya untuk akurasinya sendiri 0,72 artinya 72%. Terus berikut juga ada presisi, recall, advance score dan juga supportnya bisa dilihat. Terus ada makro dan weighted average-nya bisa dilihat juga di sini. Terus berikutnya untuk perbandingannya dari ketiga tes yang telah dilakukan, perbandingan model akurasinya untuk 90 banding 10 itu ada di atas 80%. Terus untuk 80 banding 20-nya sekitar 70-an persen. Dan 70 banding 30-nya juga sekitar 70%. Tapi lebih tinggi untuk 70 banding 30-nya. Berikutnya hasil pengujian. Di sini ada hasil pengujiannya dengan correctly classified instance-nya 92%. Terus untuk incorrectly classified-nya ada 7%, 7,4405. Terus akurasinya ada 92,5595%. Terus berikut ada detail dari itunya, pengetesannya. Terus berikutnya ada confusion matrix-nya. Di sini dapat dilihat confusion matrix-nya. Hasil klasifikasinya berikutnya. Untuk kesimpulannya, algoritma naive Bayes dapat digunakan untuk klasifikasi dataset Echoli dengan hasil yang cukup baik. Pentingnya preprocessing data untuk meningkatkan performa model. Terus yang ketiga, naive Bayes efektif untuk dataset dengan jumlah fitur yang tidak terlalu banyak dan independen. Demikian Mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 menit.